Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Siti Azizah selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Peternakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizal Widi Prasetyo. Di sini saya akan membahas mengenai kasus yang telah saya pilih dengan judul Ekonomi Indonesia tumbuh tetapi bisnis peternakan masih lumpuh. Oke, untuk tugas yang pertama, dalam berita yang telah saya ambil itu membahas mengenai industri peternakan sapi dan kerbau terutama. Tapi di sini fokusnya lebih kepada sapi. Nah, itu isu-isu permasalahan yang sering dihadapi oleh para peternak, terutama pada masa pasca COVID-19. Itu maraknya terjadi wabah penyakit mulut dan kuku atau yang sering kita kenal sebagai PMK. Terus yang kedua ada kebijakan depopulasi dan restocking ternak. Untuk menekan tingkat resiko wabah PMK yang lebih mematikan bagi seluruh ekosistem peternak. Itu yang ketiga ada regenerasi peternak muda yang lambat. Itu yang keempat industri pembibitan yang kurang menguntungkan. Dan yang terakhir ada lemahnya daya beli masyarakat. Nah, untuk menghadapi kompleksitas permasalahan di atas, saya memberikan sebagai solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Yang pertama ada untuk penanggulangan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Yang pertama ada peningkatan sistem biosecurity. Implementasi dari sistem biosecurity ini sendiri itu lebih diketatkan terhadap peternakan dengan kontrol akses, disinfektan rutin, dan monitoring kesehatan ternak secara berkala. Nah, selain itu adanya pelatihan bagi peternak untuk mengenali gejala awal PMK dan LSD sehingga langkah penanggulangan dapat diambil dengan cepat. Terus yang kedua ada vaksinasi secara massal. Nah, vaksinasi ini diperlukan untuk apa? Untuk mengurangi resiko penyebaran dari penyakit PMK tersebut. Terus yang kedua ada masalah kebijakan depopulasi dan restocking ternak. Kebijakan depopulasi ini harus didasarkan pada analisis resiko yang komprehensif untuk mengurangi dampak ekonomi terhadap ternak. Nah, perintah juga menyediakan kompensasi yang adil dan tepat waktu bagi ternak yang terdampak, serta program restocking yang tidak hanya menggantikan jumlah ternak yang hilang, tetapi juga meningkatkan kualitas genetik ternak. Implementasi teknologi seperti blockchain untuk melacak pergerakan ternak menggunakan big data untuk memprediksi potensi wabah bisa menjadi solusi inovatif dalam manajemen depopulasi dan restocking yang lebih efektif. Terus yang ketiga ada masalah regenerasi peternak muda yang cukup lambat. Nah, di sini saya menyarankan adanya program inkubator yang fokus pada peternakan skala menengah dan modern yang memberikan dukungan dari segi modal untuk peternak yang kecil atau peternak muda gitu. Nah, jadi peternak yang menengah atau ke atas ini nanti membimbing peternak yang skala bawah itu untuk diberikan beberapa modal atau untuk pembekalan ilmu agar peternak muda ini regenerasinya cepat begitu. Yang kedua ada integrasi pendidikan peternak dalam kurikulum sekolah. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, untuk peternak-peternak yang udah mempunyai
wawasan yang banyak itu, terutama peternak menengah dan ke atas itu. Nah itu disarankan untuk membuat sekolah peternakan ya kecil-kecilan itu, atau sosialisasi terhadap peternak-peternak yang masih muda agar regenerasinya terus berjalan. Terus yang keempat, ada masalah industri pembibitan yang kurang menguntungkan. Nah, pemerintah perlu memberikan insentif berupa subsidi, kredit bunga rendah, atau fasilitas pajak bagi peternak yang fokus pada perbibitan. Karena perbibitan sendiri itu adalah cikal bakal bagi industri peternakan. Terus yang solusi lainnya itu ada kerjasama lembaga penelitian dan universitas. Nah, mungkin peternak bisa melakukan kolaborasi dengan para akademisi di universitas-universitas untuk menciptakan sebuah inovasi baru. Terus yang kelima, adanya lemahnya daya beli masyarakat. Nah, untuk solusi dari lemahnya daya beli masyarakat tuh mungkin pemerintah dapat mengimplementasikan program subsidi khusus untuk produk daging sapi dan agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Mungkin subsidinya ini berupa diskon tersebut, diskon daging gitu, agar daya beli masyarakat tinggi. Oke, lanjut, di sini ada rangkuman dari tugas kedua, yaitu pentahelik, interaksi sosial dalam kasus saya. Di sini ada beberapa interaksi sosial. Yang pertama ada pemerintah atau BRIN dengan peternak kecil. Oke, sebelumnya sini saya akan merangkum sedikit dari kasus saya. Itu yang pertama, pada masa corona, industri peternakan di Indonesia mengalami penurunan karena naiknya harga pakan dan karena permodalan yang kecil serta posisi tawar pada suplai produksi dan penjualan yang terbatas. Seperti yang saya katakan tadi, itu daya beli masyarakat masih kurang pasca corona. Terus yang kedua, pada penelitian di Sentra Hayati Peternakan Ras berdasarkan data populasi tertinggi di Indonesia, itu pandemi COVID-19 itu masih berdampak pada penurunan populasi atau depopulasi dan produksi pada awal pandemi. Terus yang ketiga, pemerintah atau di sini BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, itu dituntut agar lebih memperhatikan kondisi bisnis peternak di Indonesia, terutama peternak kecil, karena di Indonesia didominasi peternak kecil. Itu sekitar 63% peternak kecil yang ada di Indonesia. Oke, lanjut lagi di pentahelik tadi. Di sini pertama ada interaksi antara pemerintah, yaitu BRIN itu sendiri, dengan peternak kecil. Di sini ada interaksi disosiatif. Nah, masyarakat mulai resah karena perekonomian mereka lumpuh akibat dampak dari COVID-19 dan meminta agar pemerintah atau BRIN ini itu bergerak untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi para peternak kecil. Terus yang kedua ada interaksi antara peternak kecil dengan penjual, atau di sini ada interaksi asosiatif atau kerjasama. Nah, peternak menjalin kerjasama dengan penjual. Biasanya mereka menjalin kontrak kerjasama dan menjunjung tinggi asas-asas kerjasama. Terus yang ketiga, penjual dengan konsumen. Di sini terjadi interaksi asosiatif. Penjual dan konsumen memiliki interaksi positif di mana mereka berdua sama-sama mengalami keuntungan akibat interaksi mereka. Terus yang keempat ada interaksi peternak dengan media massa. Di sini ada
interaksi secara asosiatif. Nah, peternak itu sangat terbantu dengan adanya media massa. Karena apa? Karena mereka media massa ini dapat menyampaikan lebih banyak keluh kesah dari para peternak ini, sehingga dapat didengar oleh para pemerintah ataupun para aktivis akademisi. Yang kelima ada media dengan pemerintah. Di sini juga termasuk interaksi secara asosiatif. Karena apa? Karena media itu sebagai pihak netral juga berinteraksi dengan pihak pemerintah. Namun mereka tidak menunjukkan adanya konflik karena media sosial sendiri itu hanya sebagai media pengantar pesan atau channel. Terus yang keenam ada akademisi dengan pemerintah. Di sini terjadi interaksi secara disosiatif. Akademisi menuntut keras agar badan pemerintah atau BRIN yang bertugas melayani keluh kesah para masyarakat. Nah, itu pada masa COVID, pasca COVID-19 itu dituntut agar turun tangan langsung mengatasi permasalahan yang dihadapi para peternak untuk agar dapat langsung menjemput bola istilahnya. Yang ketujuh ada interaksi antara konsumen dengan media. Di sini ada interaksi secara asosiatif. Konsumen mencari informasi lewat media sosial. Nah, disitulah terjadi interaksi antara asosiatif, di mana konsumen merasa terbantu dengan informasi yang disampaikan oleh media sosial. Nah, berdasarkan 5 unsur komunikasi sosial. Di sini ada 5 unsur komunikasi sosial. Yang pertama ada source atau sumber atau orang. Nah, ini berawal dari keluh kesah peternak kecil yang mengkhawatirkan mengenai ekonomi di Indonesia. Nah, pasca corona mulai membaik ekonomi di Indonesia, tetapi kenapa kok bisnis peternakan mereka ini masih lumpuh? Nah, source-nya ini adalah peternak kecil. Ya, yang kedua ada message atau pesan. Peternak kecil meminta agar badan pemerintah BRIN ikut berperan menciptakan inovasi baru untuk bisnis mereka atau solusi untuk bisnis mereka. Nah, message-nya ini dari peternak kecil ke BRIN. Yang ketiga ada channel atau saluran atau media. Nah, peternak menggunakan bantuan dari media massa. Nah, di sini media massanya itu adalah, di kasus saya itu ada media dari BRIN itu sendiri, dari brin.com. Yang keempat ada receiver atau penerima. BRIN selaku Badan Inovasi Nasional dan Masyarakat dan masyarakat umum seperti sivitas akademisi, penjual dan pembeli itu merupakan receiver atau penerima dari kasus ini. Terus yang kelima ada efek. Nah, BRIN untuk saat ini di berita yang saya angkat itu masih belum ada tanda-tanda pergerakan. Nah, di sini sivitas akademisi mulai melakukan kritisi terhadap kinerja pemerintah terutama BRIN agar segera menuntaskan masalah dengan inovasi untuk peternak kecil. Oke, lanjut untuk tugas yang keempat. Di sini ada kultural universal. Nah, kultural universal sendiri itu apa? Kultural universal menurut Wikipedia itu adalah elemen, pola, karakteristik atau intuisi yang umum pada semua budaya manusia yang dikenal di seluruh dunia. Nah, secara keseluruhan, totalitas budaya universal atau kultural universal disebut kondisi manusia.
psikolog evolusi berpendapat bahwa perilaku dan sifat yang bersifat universal di seluruh budaya merupakan kandidat yang baik untuk adaptasi evolusi. Nah, pada kasus saya terdapat beberapa identifikasi kultural universal itu sebagai berikut. Yang pertama, peralatan dan kelengkapan hidup masyarakat. Nah, pasca COVID-19, dalam dunia peternakan Indonesia, khususnya peternak kecil, mengalami kemunduran ekonomi dikarenakan terbatasnya ketersediaan peralatan dan bahan pakan yang harganya naik pada saat pandemi. Nah, sulitnya mendapatkan bahan baku seperti pembaharuan peralatan juga dan pakan itu berdampak kepada pengeluaran produksi peternak kecil. Nah, yang sangat membengkak, sedangkan harga jual daging pada pasca COVID-19 itu masih lumpuh. Terus yang kedua ada mata pencaharian dan sistem ekonomi. Nah, peternak skala kecil merupakan mata pencaharian yang umum di Indonesia, bahkan telah mencapai 63% dari peternak yang ada di Indonesia. Nah, peternak kecil di Indonesia itu merasa resah karena kondisi perekonomian di Indonesia itu udah tumbuh, namun kenapa bisnis mereka itu masih lumpuh, masih belum bangkit begitu. Nah, mereka masih mengalami kelumpuhan itu karena beberapa faktor seperti kebijakan pemerintah yang tidak jelas, dan juga waktu itu pasca COVID-19 itu masih diberlakukannya kebijakan untuk social distancing atau pembatasan sosial, yang sehingga untuk penyebaran atau pemasaran produk mereka itu menjadi terhambat akibat kebijakan tersebut. Yang ketiga ada sistem pengetahuan. Nah, para sivitas akademisi ini menuntut Badan Inovasi Riset Nasional atau BRIN itu agar berperan dan menyelesaikan masalah ini. Nah, mereka menyarankan agar BRIN selaku badan riset inovasi untuk menciptakan inovasi terbaru di dunia peternakan, terutama peternakan kecil, agar meningkatkan ekonomi di peternakan kecil. Nah, mereka juga ingin membantu BRIN dalam menangani permasalahan ini. Jadi sivitas akademisi yang ada di kasus saya ini menuntut BRIN juga ingin membantu BRIN agar menciptakan suatu inovasi atau teknologi yang terbaru di bidang peternakan. Terus yang keempat ada keluarga dan komunitas. Nah, para peternak, khususnya peternak kecil, itu mayoritas merupakan bisnis turun-temurun dari keluarganya. Nah, yang dimana jika terdapat penurunan atau kendala pada produksi, maka akan sangat berdampak pada ekonomi di keluarga tersebut. Mungkin dia itu ada anaknya, ada cucunya, tapi dengan adanya dampak produksi ini itu mungkin akan berdampak juga pada kondisi kesejahteraan keluarga mereka. Terus yang kelima ada sistem ekonomi. Nah, menurunnya perekonomian industri peternak akibat kenaikan harga pakan dan terbatasnya modal mencerminkan tantangan dalam sistem perekonomian. Nah, hal ini disebabkan oleh kenaikan harga pakan pasca corona dan ketergantungan pada rantai pasokan internasional. Jadi impor terus dari luar. Serta lemahnya kondisi pasar lokal, lemahnya daya beli masyarakat. Nah, dari identifikasi kultural universal di atas, ini terdapat beberapa penyelesaian masalah atau solusi yang dapat saya berikan menurut asas-asas sosiologi. Pertama, penguatan infrastruktur ekonomi peternakan. Nah, penguatan infrastruktur ekonomi peternakan ini bisa diadakannya subsidi harga pakan. Jadi ini subsidinya ini tidak
dengan barang, dengan masyarakat memberikan barang langsung, tetapi mungkin subsidi dari harga pakan. Terus yang kedua ada akses kredit mikro, yang meningkatkan akses terhadap modal dengan program kredit mikro atau cicilan yang terjangkau bagi peternak kecil. Nah, terus yang kedua ada peningkatan teknologi dan inovasi di peternakan. Peningkatan teknologi ini sendiri, ini juga tugasnya dari pemerintah, yaitu BRIN itu sendiri. Yang pertama, perlu adanya teknologi produksi. Nah, teknologi produksi ini sendiri itu mendorong penggunaan teknologi yang tepat dan berguna di sektor peternakan. Misalnya mempromosikan teknologi pakan alternatif yang lebih murah, terus dan juga sumber energi terbarukan untuk meningkatkan efisiensi dari biaya peternakan itu sendiri. Terus juga ada penerapan smart farming mengadopsi teknologi dan optimasi digital seperti sensor IMF seperti itu, dan juga adanya bantuan dari IoT atau Internet of Things itu agar dapat untuk membantu kesehatan ternak dan meningkatkan efisiensi peternakan. Terus yang ketiga ada penguatan sistem supply dan distribusi. Nah, mungkin di sini itu peternak dapat membuat kemitraan dengan rantai pasok. Nah, membentuk kemitraan ini didasarkan oleh apa? Mungkin pelaku itu dapat memasok langsung untuk peternak kecil. Jadi harganya itu lebih murah dibandingkan harga di pasaran pada umumnya. Terus juga dapat membangun infrastruktur yang lebih baik untuk pasar lokal. Ini tugasnya pemerintah ya. Yang dapat memungkinkan peternak kecil untuk menjual langsung ke konsumen dengan harga yang lebih kompetitif dengan lebih sedikit perantara. Jadi hasilnya itu nanti tidak dibagi-bagi, jadi langsung ke peternaknya hasilnya, tidak ada perantaranya. Itu yang keempat, mungkin adanya pemberdayaan peternak kecil melalui program pemerintah. Dan ini juga pemerintah lagi yang harus berperan. Mungkin diperlukan adanya pelatihan dan juga edukasi seperti sosialisasi terhadap peternak kecil. Terus juga ada dukungan kebijakan dari pemerintah itu sendiri, di mana kebijakan-kebijakan ini diharapkan akan selalu menyertai peternak kecil. Terus yang kelima ada diversifikasi produk. Nah, untuk diversifikasi produk sendiri ini mungkin para peternak sebelum memasarkan produknya itu diolah terlebih dahulu, karena sekarang kan lebih banyak daya belinya itu di barang yang sudah diproses terlebih dahulu, itu seperti dibuat inovasi untuk pembuatan keripik atau dibuat apa dulu seperti itu, tidak dijual mentahan. Mungkin seperti itu untuk diversifikasi produk. Oke, untuk tugas yang terakhir yaitu posisi strata pada masing-masing pihak. Pertama ada posisi strata sosial. Itu ada peternak kecil. Nah, mereka ini posisi strata yang paling bawah atau paling rendah di kasus saya. Nah, hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses modal, pengetahuan, dan teknologi yang mereka dapatkan. Nah, mereka juga rentan terhadap fluktuasi harga pakan dan sangat ketergantungan pada
kebijakan pemerintah atau pihak-pihak dengan modal yang besar. Jadi mereka ini dikontrol oleh orang-orang atau strata-strata di atasnya. Terus yang kedua ada pengusaha besar atau investor. Nah, ini berada di strata yang lebih tinggi karena memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi modern, rantai distribusi, dan sumber daya yang lebih besar. Terus yang ketiga ada pemerintah atau regulator. Berada di pihak hierarki sosial atau yang paling tinggi dalam konteks ini. Nah, sebagai pengatur kebijakan, mereka memiliki wewenang untuk mengatur industri peternakan, baik melalui regulasi yang mereka keluarkan maupun intervensi seperti subsidi atau bantuan untuk peternak kecil. Posisi ini memberikan mereka kekuatan yang sangat besar dan pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan sektor peternakan. Makanya dari tadi saya sangat menyinggung pemerintah ya, karena mereka sangat berperan dalam mengatasi masalah-masalah ini. Nah, alasannya apa? Strata sosial ini dipengaruhi oleh akses terhadap sumber daya, modal, pengaruh politik, serta kemampuan mengatasi fluktuasi pasar. Peternak kecil sendiri itu mereka karena tergantungan pada modal eksternal dan kebijakan yang dibuat oleh regulator atau pemerintah. Mereka menjadi strata yang paling rendah dan pemerintah menjadi strata yang paling tinggi sendiri. Terus yang kedua ada social mobility atau mobilitas sosial. Di sini ada dua social mobility atau mobilitas sosial, yaitu vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Nah, vertikal ke atas ini peternak kecil yang mendapatkan akses ke teknologi modern, bantuan modal, dan program kemitraan dengan perusahaan besar itu berpotensi meningkatkan status sosialnya. Nah, dengan inovasi teknologi seperti digitalisasi, manajemen ternak, efisiensi pakan, mereka dapat meningkatkan produksi dan meraih pendapatan lebih besar sehingga mampu naik ke strata sosial yang lebih tinggi. Nah, untuk mobilitas sosial vertikal ke bawah itu sebaliknya. Jika kebijakan pemerintah atau bantuan yang pemerintah berikan itu tidak optimal bagi peternak kecil, itu bisa mendorong mereka ke bawah dalam struktur sosial. Nah, ketergantungan seperti pada harga pakan dan kurangnya modal itu membuat mereka sangat rentan terhadap kritis ekonomi dan fluktuasi pasar yang dapat menyebabkan kerugian bahkan kebangkrutan bagi peternak kecil. Terus yang ketiga, status dan peran masing-masing pihak. Peternak kecil, status mereka itu adalah produsen primer, atau di dalam kasus saya itu dia adalah toko utamanya, dengan peran menghasilkan produk seperti daging untuk pasar. Namun karena skala usaha kecil dan modal yang terbatas, mereka memiliki posisi tawar yang rendah. Karena yang saya beritahu tadi bahwa peternak kecil ini stratanya paling bawah, akses mereka itu terbatas sekali. Terus yang kedua ada pengusaha besar atau investor. Nah, pengusaha ini memiliki modal yang besar dan juga pengaruh yang besar pada pasar peternakan. Nah, mereka memainkan peran kunci dalam menjaga rentan pasokan yang lebih luas dan efisiensi produksi. Nah, akses mereka ke teknologi dan sumber daya itu memungkinkan mereka lebih stabil dan resilient menghadapi krisis. Terus yang ketiga ada pemerintah atau regulator. Nah, di sini status mereka itu sebagai pengatur atau pengontrol utama pasar peternakan. Nah, untuk peran mereka itu adalah melindungi sektor peternakan melalui kebijakan yang mereka keluarkan seperti subsidi harga dan juga rantai pasok
serta memberikan dukungan finansial kepada peternak kecil melalui berbagai program. Kekuatan mereka dalam regulasi memengaruhi keseimbangan antara peternak kecil dan pengusaha besar atau peternak besar di sini konteksnya. Oke, untuk kesimpulannya, kondisi industri peternak yang lumpuh meskipun ekonomi tumbuh ini dipengaruhi oleh stratifikasi sosial antara peternak kecil, peternak besar atau pengusaha besar, dan juga pemerintah. Nah, peran pemerintah di sini itu sangat penting ya dalam menciptakan kebijakan yang mendukung mobilitas sosial peternak kecil, terutama melalui subsidi dan inovasi teknologi, sehingga mereka dapat memperbaiki posisi sosial ekonomi mereka dalam industri peternakan. Nah, mobilisasi sosial ke atas bisa terjadi jika ada intervensi yang tepat. Nah, sedangkan kegagalan intervensi dari pemerintah itu bisa menyebabkan mobilitas sosial ke bawah dan memperburuk kondisi peternak kecil. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terhadap tugas yang telah diberikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.